Kemajuan dan kemunduran suatu bangsa ini dapat dilihat dari watak para penguasanya. Kerajaan Ottoman ini berjaya ketika dipimpin sama pemimpin yang memiliki komitmen memajukan bangsanya. Yo, what's up Sobat Glory? Balik lagi di bareng gua. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? I hope you getting better and better every day. Thanks buat kalian semua yang udah nonton konten gua dan juga subscribe channel gua. Nah, di konten kali ini nih, gua bakal coba cerita tentang kejatuhan sebuah dinasti yang berjaya nih selama 6 abad teman-teman. Nah, dinasti ini bernama Turki Ottoman. Oke, stay here and enjoy. Buat teman-teman yang belum tahu, Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Turki Ottoman ini merupakan kerajaan Islam terbesar yang bukan dari tanah Arab. Kesultanan ini didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Utsman Bey atau Utsman I, dan ibu kotanya berada di Konstantinopel. Nah, negara adidaya ini tuh pernah menguasai wilayah yang luas di Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Kesultanan Utsmani ini atau Ottoman ini berawal dari keturunan suku kabilah di Turkmenistan pada abad ke-12 yang merupakan pengembara dari Kurdistan ke Anatolia. Pengembaraan itu dipimpin oleh Raja Ertugrul dan anaknya Utsman I, yang saat itu tuh pindah untuk menghindari serangan dari Mongol yang dibawa Genghis Khan. Raja Ertugrul ini dan rombongannya akhirnya menetap di kota Antalya sebelah timur Turki dan bergabung dengan dinasti Saljuk. Mereka kemudian membantu dinasti Saljuk melawan Romawi hingga memenangkan pertempuran. Nah, atas bantuan tersebut, akhirnya Raja Ertugrul ini diberi hadiah sebidang tanah di barat Anatolia yang berbatasan dengan Romawi, dan dia juga diberikan wewenang untuk meluaskan wilayahnya hingga mendekati Romawi. Nah, setelah dinasti Saljuk ini runtuh, Utsman I ini mendeklarasikan berdirinya kerajaan Utsmani di Turki. Dan di tanggal 3 Maret 1924 nih ada peristiwa yang besar yang menjadi duka bagi seluruh umat muslim di dunia. Yang dimana tahun itu, kerajaan Ottoman yang berjaya selama kurang lebih 500-600 tahun, yang kekuasaannya itu 2/3 wilayah dunia tersebut, ya ini hanya bisa menjadi fakta sejarah yang nggak bisa dilupakan oleh umat manapun. Nah, lalu bagaimana teman-teman kerajaan itu bisa hancur? Oke, sebelum gue bercerita banyak tentang kehancurannya, gue akan sedikit bercerita bagaimana masa jaya Ottoman ini. Kesultanan Ottoman ini mencapai masa keemasan di abad ke-15-an sampai 17-an lah teman-teman. Yaitu di era pemerintahannya Sultan Salim I yang berhasil mempersatukan Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium dalam satu payung kekuasaan yang bernama Ottoman. Nah, dan di tahun itu juga dinasti Ottoman ini menjadi kekhalifahan Islam di Timur Tengah dan semenanjung Balkan. Udah terbayangkan teman-teman gimana nih luasnya wilayah kekuasaan Ottoman ini. Nah, lalu tahta Sultan Salim I ini dilanjutkan ke Sultan Sulaiman I pada tahun 1920, dan di tahun itu Sultan Sulaiman ini berhasil menguasai lembah sungai Nil di Mesir dan lembah sungai Efrat, bahkan sampai Gibraltar di Afrika Utara. Nah, saat itu rakyat Ottoman ini sejahtera teman-teman. Ya, dikarenakan sang sultan ini nggak pernah melupakan kesejahteraan rakyatnya, meskipun disibukkan dengan penaklukan wilayah-wilayah. Sultan Sulaiman ini menyusun berbagai peraturan untuk rakyatnya dengan berbagai golongan. Ya, tujuannya biasalah, untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayah Ottoman. Nah, inti nama untuk stabilitas Ottoman lah teman-teman. Nah, Sultan Sulaiman I pun juga diberikan gelar Al-Qanuni, yaitu ahli penyusun perundang-undangan. Dan di masa itu tuh, Islam itu berkembang pesat lah teman-teman. Kebudayaan dan perdagangan pun juga mengalami kemajuan, dan juga kesusastraan dan ilmu pengetahuan juga mengalami kemajuan. Inti nama rakyatnya makmur dan sejahtera. Ottoman ini sebagai kerajaan terbesar pada masanya dan kekuatan ekonomi yang sangat kuat. Ottoman pun juga punya potensi yang menjadi penunjang pendapatan negara. Bahkan Ottoman pun juga mendapatkan warisan di daratan Anatolia berupa karavanserai yang menjadi salah satu keuntungan Ottoman. Karena jalur itu tuh
bisa menjamin keamanan terhadap kargo-kargo barang, dagangan, dan juga rombongan karavan dagang dengan ditunjang dengan tersedianya penginapan untuk pedagang dan juga untuk hewan tunggangannya, teman-teman. Nah, Ottoman pun juga mempunyai angkatan laut yang kuat pisan lah, teman-teman. Angkatan laut ini tuh bertugas untuk memberangus para perompak atau bajak laut lah istilah populernya mah, dan melindungi kapal-kapal dagangnya Ottoman. Angkatan laut ini dipimpin oleh laksamana yang bernama Khairuddin Barbarossa, yang saat itu dia berhasil mengalahkan pasukan Salibis Eropa. Dan Khairuddin Barbarossa pun juga nggak sendirian, ada juga adiknya yang bernama Uruj Barbarossa. Dan tugas adiknya ini untuk membuat rasa aman masyarakat Ottoman ketika sedang melakukan perekonomian di wilayah pesisir pantai Ottoman. Nah, semua itu tuh dilakukan bertujuan untuk mempertahankan hegemoni Ottoman dan juga untuk membantu dan mengawasi hubungan dagang antara Ottoman dan Venice. Nggak hanya itu aja, teman-teman. Dalam bidang pertanian pun juga Ottoman ini terkenal ya sangat maju ya dikarenakan memiliki tanah yang subur buat bercocok tanam. Bahkan nih, sebagian besar sumber penghasilan rakyatnya ini didapat dari usaha sendiri dengan skala kecil dalam bidang ekonomi, istilah sekarang mah UMKM lah, teman-teman. Nah, menurut sudut pandang penduduk Ottoman ini, perekonomian penduduk yang mapan dan benar itu salah satu syarat yang utama dalam keberlangsungannya kehidupan mereka. Makanya dari sejumlah penaklukan pada periode pertama Ottoman ini bertujuan untuk menguasai beberapa jalur produktif. Hingga pada abad 16, Ottoman melakukan perdagangan dengan beberapa negara dalam jual beli pangan. Ketika itu ibu kotanya adalah Bursa, yang mana di situ menjadi pusat perdagangan terbesar dan juga sebagai dermaga terbesar dalam pertukaran barang dagangannya. Melihat dari pencapaian Ottoman, rasanya nggak mungkin ya, teman-teman, kalau Ottoman ini mengalami keruntuhan. Tapi yaitu fakta yang terjadi, teman-teman. Dimulai sekitar abad 17-an, Kesultanan Ottoman ini melemah setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Ya karena sultan-sultan yang menggantikannya umumnya lemah dan nggak berwibawa. Nah, ditambah lagi, hedonismenya para pejabat-pejabat di istana jadi banyak penyimpangan keuangan atau korup lah, teman-teman. Dan juga banyak intrik-intrik di dalam pemerintahan itu sendiri. Nah, gue bakalan coba nih ceritakan kemundurannya. Setelah wafatnya Sultan Sulaiman ini pada tahun 1566, digantikan sama Sultan Selim II. Nah, di masa ini kerajaan Ottoman terlibat pertempuran dengan Spanyol, Angkatan Laut Budukwa, dan Angkatan Laut Sri Paus dan kapal-kapal pendeta Malta yang dipimpin sama Don Juan dari Spanyol. Nah, dalam peperangan ini, kerajaan Ottoman ini kalah. Akibatnya di Tunisia, yang merupakan wilayah kekuasaan Ottoman, akhirnya jatuh ke tangan musuh. Tapi Tunisia ini bisa direbut kembali pada masa kekuasaan Sultan Murad III sekitar tahun 1575-an. Nah, nggak cuma sampai situ, teman-teman. Di bawah kekuasaan Sultan Murad III ini, Ottoman berhasil menguasai Tiflis di Laut Hitam pada tahun 1577 dan merampas Tibris, yaitu ibu kota kerajaan Safawi yang sekarang menjadi Iran. Nah, bahkan saat itu nih, pasukan Ottoman pun juga menundukkan Georgia dan mencampuri urusan dalam negerinya Polandia. Dan di sekitar tahun 1593-an, Ottoman pun juga berhasil menundukkan gubernur Bosnia dan menguasai kotanya. Nah, ini masih naiknya Ottoman, teman-teman. Nah, tapi sebetulnya dampak buruk yang benar terasa itu ketika anaknya Sultan Murad III ini naik tahta. Dia bernama Sultan Mehmed III. Dia ini sangat kejam, teman-teman. Sultan Mehmed III ini membunuh 19 orang saudara laki-lakinya dan juga menenggelamkan 10 orang janda-janda ayahnya. Si Sultan ini melakukan itu untuk mengamankan kedudukannya sebagai Sultan, dan di masa inilah kerajaan Ottoman ini dihajar Austria karena stabilitas di kerajaan ini udah mulai nggak beres nih. Nah, akibatnya kerajaan Ottoman ini di mata bangsa-bangsa Eropa ini terlihat lemah. Terus pada tahun 1603 sampai tahun 1617, Sultan Ahmad I ini naik menggantikan tahta Mehmed III. Sultan Ahmad ini berusaha sekuat tenaga untuk membangun kembali stabilitas di internal kerajaan, namun gagal, teman-teman. Nah, tahta Sultan Ahmad I pun juga digantikan saudaranya, yaitu Sultan Mustafa I pada tahun 1617, tapi hanya setahun. Karena dilengsarkan oleh Sultan yang bernama Utsman II, dan dia ini masih keponakannya Mustafa I. Nah, mulai ya intriknya teh. Nah, Sultan Utsman ini masih muda. Jadi saat berkuasa, saat itu masih berumur 14 tahun. Utsman II ini bisa dibilang sultan yang cerdas lah, karena berkat didikan ibunya. Dan Utsman II pun juga saat itu berhasil mendatangani perjanjian damai dengan Safawi yang saat itu diperintah sama Safi Mirza. Nah, dan juga Utsman II ini memimpin serangan untuk penaklukan Polandia. Namun dalam pertempuran Kotin, pasukannya gagal dan dipaksa mendatangani perjanjian damai. Nah, akhirnya Utsman II pun juga harus tumbang juga, teman-teman. Ya, bukan karena peperangan. Karena waktu itu niatnya ingin menghapus pasukan Jenisari yang menurut dia itu berbahaya dan diganti
pasukan Janissary ini dengan etnis Turki. Padahal pasukan Janissary ini teh pasukan yang terbentuk daripada mujahid dan orang-orang Romawi yang masuk Islam. Nah, terus si pasukan Janissary ini udah banyak banget peranan pentingnya, baik dalam pertempuran ataupun dalam kondisi damai. Nah, terus deh, Janissary ini juga pasukan yang sangat loyal menjadi pengawal para Sultan Ottoman. Nah, menurut gua mah, Utsman ini udah salah langkah nih dalam kebijakan politiknya. Makanya ada yang harus dibayar nih, ada konsekuensinya. Pasukan Janissary pun akhirnya nggak terima dengan keputusan dari sang sultan. Akhirnya pasukan Janissary ini memberontak dan menangkap Sultan Utsman II ini. Akhirnya Utsman itu terbunuh di penjara di tanggal 20 Mei 1622. Dan kematian Utsman II ini menjadikan Mustafa I yang pamannya tadi balik lagi naik tahta, tapi nggak lama teman-teman. Dia memerintah hanya setahun lah, yaitu sampai tahun 1623-an, dikarenakan fatwa Syekhul Islam yang menyuruhnya turun tahta dan digantikan Sultan Murad IV, yaitu anak Sultan Ahmad I. Dan dia ini memimpin sekitar tahun 1623 sampai tahun 1640-an. Nah, Murad IV ini mulai memperbaiki kondisi dalam negeri dengan menertibkan pemerintahannya dan menguasai kembali pasukan Janissary. Murad IV ini saat itu memberantas alkohol, kopi, dan tembakau karena memang dilarang dikonsumsi dan nggak tanggung-tanggung teman-teman. Hukumannya tuh mati buat siapa aja yang membangkang. Nah, kejadian lagi nih tapinya, intrik-intrik istana nih demi mengamankan kedudukannya. Murad IV ini nggak segan-segan menyingkirkan saudaranya. Sekitar tahun 1635-an, Bayazid dibunuh atas perintahnya. Nah, terus di tahun berikutnya, saudara-saudara yang lainnya pun juga dibunuh karena kekuasaannya. Nah, edan pisan kejam di intriknya. Dan di masa kekuasaan Murad IV ini, Ottoman berhasil menaklukkan Azerbaijan, Tabriz, dan Baghdad. Juga bisalah meredam semua pemberontakan di Anatolia. Namun situasi yang mulai membaik itu tuh kembali goyah saat Sultan Ibrahim naik tahta tahun 1640-an menggantikan Murad IV yang wafat di tahun itu karena hepatitis. Nah, dan Sultan Ibrahim ini orang yang sangat lemah. Dan juga Sultan Ibrahim ini dijuluki Dali Ibrahim yang bermakna Ibrahim yang gila karena memang rada gelo. Ya karena Ibrahim ini memiliki mental yang labil, bahkan dia ini sering ngasih makan ikan di kolam dengan uang koin. Tuh, Sultan, jelma gelo jadi Sultan. Nah, dan juga Ibrahim ini punya selera terhadap banyak wanita. Terus dia berkeinginan memiliki banyak wanita. Dan akhirnya Sultan Ibrahim ini digulingkan pada tahun 1648 oleh Muhammad Koprulu, yaitu seorang mufti agung atau Sadr al-Azam, ya karena dia diduga Ibrahim ini menenggelamkan 280 orang perempuan. Tuh, tinggali edan tuh. Akhirnya nih, kekuasaan Ibrahim ini hanya 8 tahun, tapi pada masa kekuasaannya orang-orang Venesia ini berhasil mengusir Turki Ottoman dari Siprus dan Kreta tahun 1645. Nah, akhirnya tahta Sultan Ibrahim ini pun juga digantikan oleh Sultan Mehmed IV, yaitu anak dari Sultan Ibrahim. Mehmed IV ini berkuasa sekitar tahun 1648-an sampai 1687-an, teman-teman. Nah, pada masa pemerintahannya satu persatu wilayah Ottoman dilepas dari kekuasaannya, yang saat itu direbut oleh negara Eropa yang mulai bangkit. Lalu Mehmed IV pun juga diturunkan tahun 1687 setelah kekalahan Ottoman di pertempuran Mohacs kedua. Dan Mehmed IV pun juga meninggal di tanggal 6 Januari 1693 di Edirne. Nah, terus nih teman-teman, Sultan-Sultan Ottoman ini berikutnya nggak mampu mempertahankan wilayahnya yang luas. Di tahun 1699 terjadi perjanjian Karlowitz yang saat itu menyebabkan Sultan Mustafa II menyerahkan seluruh Hongaria, sebagian Slovenia, dan Kroasia kepada Habsburg. Dan bangsa terkuat Austria, wilayah Hermenides, Podolia, Ukraina, Morea, sebagian Dalmatia juga diserahkan kepada orang-orang Venesia. Nah, lalu di tahun 1774 sampai 1789, ketika Sultan Abdul Hamid naik tahta, wilayah kekuasaan yang diwarisi udah makin kecil. Dan dia juga harus membagi wilayahnya kepada Catherine II dari Rusia melalui perjanjian Kinarja. Dan perjanjian tersebut menyebabkan kerajaan Ottoman ini harus menyerahkan benteng-benteng di Laut Hitam kepada Rusia, dan Sultan juga harus mengakui kemerdekaan Crimea. Terus lagi nih teman-teman, satu persatu negeri-negeri di Eropa mulai memerdekakan diri dari Kesultanan Ottoman. Nah, di Timur Tengah pun juga terjadi pemberontakan di Mesir, dan bangsa Mamalik juga bangkit berkuasa di bawah Ali Bey tahun 1770. Dan di Lebanon dan Syria, gerakan perlawanan terhadap Kesultanan Ottoman pun juga dipicu oleh pimpinan Druze, yaitu Fakhr al-Din yang berhasil menguasai Palestina. Dan di wilayah Persia pun juga kerajaan Ottoman direpotkan oleh perlawanan kerajaan Safawi. Dan di wilayah Arab nih, muncul kekuatan baru, yaitu aliansi Muhammad bin Abdul Wahab, ya pelopor Wahabiyah. Musok ngabidah-bidahkeun, dia sok kafir-kafirkeun, jangan haram-haramkeun. Nah, si Abdul Wahab ini bekerja sama dengan Ibnu Saud, penguasa lokal di Arab, di awal abad 18 Masehi. Nah, gerakan aliansi tersebut berhasil menguasai beberapa daerah di Jazirah Arab. Dan ada korban saat itu, yaitu Syarif Hussein, dan gue akan ceritain nanti.
Akhirnya, gerakan perlawanan dan upaya berbagai negara untuk membebaskan diri dari kekuasaan Ottoman berlangsung semakin masif. Nggak hanya dilakukan di wilayah yang dominan menganut Islam, namun berlangsung pula di daerah yang nggak menganut Islam, teman-teman. Hingga akhirnya, Perang Dunia I pun pecah pada pertengahan tahun 1914. Kekhalifahan Ottoman bergabung dengan blok sentral bersama Kekaisaran Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria, dan lain-lain. Mereka berhadapan dengan blok sekutu, yakni Prancis, Imperium Britania Raya, Kekaisaran Rusia, Italia, Amerika Serikat, Liga Balkan, dan Kerajaan Hijaz yang kini jadi Arab Saudi. Nah, kekalahan penting nih yang mengubah strategi Ottoman dari ofensif menjadi defensif adalah hasil dari Perang Sari Kamis melawan Rusia kala itu, teman-teman. Utsmani ini belum belajar fakta penting, karena Rusia ini hampir mustahil dikalahkan jika pertempuran dilaksanakan pada musim dingin. Kekuatan solid Rusia di perang yang berlangsung di kota Sari Kamis ini yang kini jadi Turki bagian timur pada tanggal 22 Desember 1914 hingga tanggal 17 Januari 1915 itu membuat pasukan Ottoman dipaksa mundur. Kekalahan ini menandai berakhirnya kampanye militer kekalahan rezim Ottoman di front Kaukasus. Perang yang berlangsung pada tanggal 19 sampai 25 September 1918 itu berakhir dengan kemenangan untuk blok sekutu. Nah, dengan demikian, kekhalifahan Ottoman pun juga kehilangan banyak teritori penting di Timur Tengah, dan di akhir Perang Dunia I, Timur Tengah dikuasai dengan kekuatan besar Imperium Britania dan Perancis gara-gara si Abdul Wahab tadi. Nah, dari luar, Ottoman menderita kekalahan demi kekalahan. Dan di dalam negeri pun juga keruntuhan didorong oleh makin besarnya kekuatan kaum nasionalis Turki. Usai kejadian pendudukan Konstantinopel dan Izmir, gerakan nasionalis Turki ini yang dipimpin sama Mustafa Kemal Atatürk memenangkan Perang Kemerdekaan tahun 1922. Nah, akhirnya Kerajaan Utsmani pun dibubarkan pada 1 November 1922. Sultan terakhir, Mehmed VI, meninggalkan bekas daerah kekuasaannya 16 hari berselang. Majelis Agung Nasional Turki ini kemudian mendeklarasikan berdirinya Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923 dengan Ankara sebagai ibu kotanya. Nah, semenjak itu nih, golongan elit pendukung kerajaan ini udah nggak punya kekuatan lagi. Upaya meyakinkan orang-orang Turki agar kerajaan kembali tegak direpresi dengan mudah oleh kubu nasionalis atas nama intervensi asing dan ancaman bagi keamanan nasional. Nah, Mustafa Kemal pun juga kemudian bergerak cepat untuk segera mengakhirinya. Pada tanggal 3 Maret 1924, Majelis Agung Nasional secara resmi membubarkan Kesultanan Ottoman dan menjadikannya kerajaan umat Islam terakhir di muka bumi, teman-teman. Makanya gue tuh nggak setuju dengan orang-orang yang selalu meneriakan negara khilafah, ingin mendirikan negara khilafah, karena nggak ada. Yang ada pun juga hanya monarki. Khilafah tuh ya terakhir Khalifatul Rasyidin, itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan setelah itu ya monarki. Banyak intrik di dalamnya, teman-teman. Nah, terus lagi, apa yang terjadi dengan Ottoman ini bisa jadi pelajaran buat Indonesia, teman-teman. Nah, karena pandangan gue nih, runtuhnya kerajaan Ottoman ini diakibatkan oleh pemimpin yang lemah dan nggak berwibawa, serta mempunyai kepribadian dan sifat yang buruk, dan ditambah lagi lemahnya semangat para prajurit Ottoman yang mengakibatkan Ottoman ini mengalami kekalahan dalam beberapa peperangan, dan ekonomi pun juga menjadi semakin memburuk, dan munculnya korupsi, pemberontakan antara jenisari, dan terjadinya stagnansi dalam bidang ilmu pengetahuan, dan lemahnya nih para penguasa dan pemerintah nggak berjalan dengan semestinya. Nah, penguasa Turki Ottoman ini hanya melakukan ekspansi aja, perluasan wilayah, namun tanpa memperhitungkan penataan sistem pemerintahan sehingga mengakibatkan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan direbut oleh musuh-musuh dan sebagian yang lainnya memilih untuk melepaskan diri. Nah, selain itu nih, wilayah kekuasaan yang sangat luas juga menyebabkan pemerintahan kesulitan menjalankan pemerintahan. Nah, hal itu tuh menunjukkan bahwa kemajuan dan kemunduran suatu bangsa ini dapat dilihat dari watak para penguasanya. Kerajaan Ottoman ini berjaya ketika dipimpin sama pemimpin yang memiliki komitmen memajukan bangsanya. Seperti selain mengadakan perluasan, dan nggak lupa juga bangsa tersebut juga untuk melakukan penataan dalam negeri yang dikuasainya, terus memperbaiki pengelolaan administrasi negara, memajukan bidang militer dan pertahanan, memajukan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, serta yang nggak kalah penting nih adalah kehidupan agama yang akan membentengi bangsa dari hal-hal yang bersifat amoral. Sebaliknya nih, bangsa dengan pemimpin dan penduduk yang lemah, serta dengan attitude yang buruk, terjadi stagnansi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebudayaan. Ini merupakan bayangan akan kehancuran sebuah pemerintahan. Oke teman-teman, sekian konten gue kali ini, and see you.